Dan kalau misalnya kalian lihat ya, foto dari mayat atau jenazah dari almarhum ini, itu bener-bener kayak bukan dia. Gue udah sempet lihat ya, dan gue nggak bakal nampilin di sini ya, karena gue tahu itu hal yang privasi dan itu bener-bener kejam banget. Ini kan banget ya. Akhir-akhir lagi viral banget ya men ya. Ada kasus yang namanya kematian dari Tang Monida ya cuy. Ini lagi rame banget dibahas oleh banyak orang di Twitter gitu kan. Dan kita bakal coba untuk bahas. Cuma sepertinya tidak bisa seperti ini ya. Rada serem juga ya men ya. Oke cuy, di video kali ini kita bakalan coba untuk bahas tentang kasus Tang Monida. Oke, sekarang saatnya kita serius ya men ya. Mungkin video kali ini bakal panjang banget dan video kali ini bakal serius banget, karena gue dari kemarin-kemarin takut banget buat bahas soal ini ya men ya. Kenapa? Karena memang ini tuh sangat sensitif. Ini lagi rame banget soalnya di Thailand juga, bukan di Indonesia doang, tapi di Thailand banyak banget yang bahas soal ini. Oke men, jadi di sini kita cari tahu dulu ya sebelumnya ya, kronologi singkatnya bagaimana, dan kita bakal ngejelasin ya siapa sih sebenarnya Tang Monida tersebut gitu kan. Biar kalian gak linglung lah dia siapa gitu kan, dan kronologi singkatnya bagaimana. Jadi di sini dari yang gue dapet ya men ya. Jadi si Tang Monida ini adalah seorang artis Thailand lah gitu kan, salah satu artis Thailand gitu, dan dia itu seorang model juga gitu. Jadi secara nggak langsung dia ini adalah orang yang terkenal lah gitu kan, orang yang diketahui banyak orang lah kalau di Thailand gitu, dan emang dengan parasnya yang cantik banget ya. Untuk kronologi singkatnya nih men, jadi itu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 bulan 2 kemarin gitu kan. Dan itu terjadinya pada malam hari gitu, pada saat si Tang Monida ini sedang berlibur dengan teman-temannya gitu kan. Ya pokoknya lagi enak-enak lah gitu di perahu. Bukan enak-enak begituan ya, enggak. Maksud aduh ya Allah. Maksud gue tuh lagi liburan lah gitu kan, bareng teman-temannya dan juga bareng manajernya gitu kan. Saat itu ia sedang dalam perjalanan menggunakan perahu bersama dengan manajer dan 4 orang temannya gitu kan. Jadi intinya dia sedang berlibur lah atau lagi sama teman-temannya. Dan di sini muncul banyak kecurigaan karena dia bersama teman-temannya tuh ya men, ketika kejadian tersebut terjadi gitu. Nah, kita bakal cari tahu nih fakta-fakta apa aja sih yang ada mengenai kasus ini. Oke, langsung aja kita ke fakta-faktanya men. Let's go. Fakta yang pertama ya nih men ya, mayat dari si Tang Monida ini itu penuh dengan luka gitu, tidak seperti tenggelam biasa. Karena kalau dari pengakuan teman-temannya katanya ya, si Tang Monida ini itu tenggelam dengan sendirinya pada saat ia ingin buang air kecil gitu kalau nggak salah gua. Tapi ya men, ketika diselidiki dari mayatnya sendiri itu banyak banget luka gitu, dan lukanya itu bukan luka-luka goresan kecil, tapi luka-luka yang goresannya gede gitu. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya, cedera yang didapatkan Tang Mo menurut penyelamat di tempat kejadian ya, itu paha bagian atasnya itu yang kanan gitu kan, mengalami luka panjang 30 cm. Jadi itu luka panjangnya itu sampai 30 cm men, itu bukan luka yang ringan ya cuy. Dan yang kedua, di betis kanannya juga ada lubang sebesar ibu jari. Di betis kanannya itu ada lubang sebesar ibu jari ini ya men ya. Dan yang ketiga itu di betis kiri ada luka yang tidak dalam sepanjang 25 cm. Tapi tetap aja panjang ya, 25 cm itu tetap aja luka yang lumayan parah gitu. Jadi intinya nih, betis kanan sama betis kiri, paha kanan sama betis kiri itu ada luka gitu. Pada umumnya kalau misalnya orang yang meninggal karena tenggelam ya, itu pasti mentok-mentok ya, mungkin bengkak-bengkak badannya gitu kan. Enggak yang sampai luka-luka kayak gini gitu. Ini sudah pasti ada sesuatu gitu kan, ada sesuatu nih ya. Temennya dari Tang Monida ini tidak sadar ketika kejadian tersebut terjadi gitu. Mereka sadarnya ketika apa? Ketika 3 jam setelah mereka menaiki speedboat itu atau perahu tersebut ya men ya. Jadi intinya di sini kenapa mereka baru menyadari hal tersebut ketika sudah 3 jam berlalu gitu, yang notabene-nya itu udah lama banget. Apakah dia nggak denger tuh? Yang ketiga nih ya, Ibu Tang Mo sendiri mengatakan jika Tang Mo itu bisa berenang gitu, dan perenang yang handal. Jadi intinya kalau misalnya dia tenggelam nih ya, karena dia buang air kecil atau apa gitu, dia tenggelam sendiri, dia pasti bisa berenang men, dia pasti bisa balik lagi gitu. Seenggaknya dia itu perenang yang handal, kata dari ibu si Tang Monida tersebut ya men ya. Cuman permasalahannya kenapa di sini dia tenggelam yang benar-benar kayak orang yang nggak bisa berenang gitu. Di sini ada banyak kemungkinan bisa jadi ditenggelamkan. Dan yang selanjutnya nih men, manajer dari Tang Monida ini memang sedikit mencurigakan gitu. Kenapa gue bilang mencurigakan? Karena setelah kejadian tersebut juga, pada saat dia bertemu dengan anaknya gitu kan, dia membawa mobil Tang Monida. Padahal itu setelah beberapa jam menghilangnya Tang Monida gitu. Heran gitu, ada sesuatu yang gak wajar di sini.
Dan yang selanjutnya lagi ya, teman-teman dari Tang Monida ini tidak memberi kabar keluarganya Tang Monida ini ketika si Tang Monida ini hilang gitu. Dan ketika polisi tiba, mereka langsung pulang ke rumah ya men. Ini kan aneh banget ya. Dan teman-temannya juga menolak untuk diwawancarai. Padahal mereka ada di situ gitu kan. Seenggaknya pasti mereka tahu lah gitu bagaimana kejadiannya. Kenapa mereka menolak untuk diwawancarai? Heran kan? Dan juga banyak luka dan lebam di tubuh teman Tang Monida sendiri ya men ya. Mungkin sebelum Tang Monida jatuh, dia dengan teman-temannya ada pertikaian gitu atau perselisihan gitu. Ya bisa jadi ya, karena gak mungkin kalau misalnya si Tang Monida ini tenggelam dengan sendirinya. Kenapa teman-temannya bisa sampai ada lebam-lebam dan luka-luka gitu? Pasti ada sesuatu yang gak wajar yang terjadi sebelum akhirnya Tang Monida ini tenggelam gitu kan. Ini kalau kita kait-kaitin sebenarnya masuk aja nih. Kalau misalnya dia tenggelam sendiri, nggak mungkin ada luka-luka lebam di teman-temannya gitu. Dan kalau misalnya dia tenggelam sendiri, nggak mungkin dia nggak bisa balik lagi, ngerti nggak? Dia pasti bisa balik lagi karena dia perenang yang handal gitu kan. Kalau kita kaitin lagi dengan poin-poin sebelumnya. Dan poin selanjutnya lagi ya, Ibu Tang Mo mengatakan bahwa Tang Mo saat kejadian itu terasa seperti sedih dan kesepian. Jadi ada sebuah video ya yang menampilkan si Tang Monida ini di belakang bot gitu atau di belakang perahu sendirian gitu. Kayak maksudnya kenapa gitu, dia sendirian di belakang perahu, sedangkan teman-temannya nih di depan gitu sedang having fun gitu. Dan ada lagi ya hal yang bikin kita curiga terhadap manajernya nih. Manajernya sendiri sering memakai baju dan barang-barangnya Tang Monida. Bahkan ketika diwawancara juga ya, kehilangan Tang Monida ini, dia juga memakai barang Tang Monida men. Dia memakai barang tersebut gitu. Kan maksud gue itu barangnya orang yang baru saja meninggal gitu kan. Kenapa lu masih tega-teganya memakai barang tersebut gitu? Ada 12 jaket pelampung ya dan peralatan penyelamat di bot tersebut atau di perahu tersebut pada hari hilangnya si Tang Mo ini. Kecurigaannya kenapa teman-temannya si Tang Mo ini tidak ada yang melempar sedikit pun alat penyelamat atau pelampung gitu kan untuk si Tang Mo gitu pada saat kejadian. 12 jaket tersebut masih ada di situ ya, lengkap gitu. Gak ada yang dilempar gitu. Kenapa? Apa mereka nggak ngerti kalau misalnya ada orang tenggelam itu harus dilempar untuk menyelamatkan mereka? Kan gak mungkin. Mereka juga udah dewasa, mereka juga punya pikiran gitu kan. Gue heran kalau misalnya gue ngelihat poin yang ini gitu. Dan yang lebih bikin mencurigakan lagi adalah kenapa gue meragukan banget temen-temennya gitu kan. Karena ketika ditanyakan ya, di mana kejadian tersebut gitu kan, ibarat kata ya, pada saat kalian itu bot kalian di mana lah gitu. Mereka menunjukkan arah atau tempat tenggelamnya hilangnya Tang Monida itu dengan arah yang berbeda gitu. Jadi ada fotonya di sini di mana teman-temannya ini ada 2 orang yang menunjuk ke arah sono satu dan ke arah sono satu gitu. Mereka kayak ibarat kata orang yang mungkin sedang menipu kali ya. Ibarat kata kayak gak mau benar-benar ngasih tahu hal yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya mereka emang benar-benar di satu bot yang sama dan mereka benar-benar merasakan kehilangan Tang Monida, pasti mereka juga hafal dong di mana tempat kejadian tersebut. Pasti mereka bisa hafal dan mereka pasti langsung ngasih tahu ke tim penyelamat atau pewawancara gitu kan. Dan si Tang Monida ini juga mengadopsi anak dari manajernya tersebut ya. Karena manajernya ini itu si Kratik ya namanya. Dia itu adalah ibu tunggal gitu. Jadi ya mungkin si Tang Mo ini dengan hati yang baik, dia ingin membantu anaknya tersebut gitu kan. Seenggaknya ya dia bisa ngerawat lah, bantu ngerawat gitu. Nah karena ini juga ya men, ini masih simpang siur sih sebenarnya men ya. Banyak yang memberikan opini karena si Tang Mo ini merawat atau mengadopsi anak dari si manajer ini atau si Kratik ini. Ada isu-isu di mana kalau si Tang Mo ini meninggal gitu kan, ada asuransi kematian sebesar kurang lebih 450 juta yang bisa diberikan kepada anak dari si Kratik ini atau manajer ini atau anak adopsi dari si Tang Monida ini. Jadi mungkin ada harta, ada warisan yang mungkin bisa turun gitu kan ke anak adopsinya kalau semisalnya dia itu meninggoy gitu kan. Dan yang dari gue baca juga ya, ada poin dimana katanya ibu dari si Tang Mo ini dan manajernya itu sempat ngobrol dan nanya-nanya gitu kan. Sekilas pertanyaannya ya kayak kenapa kamu tidak menyelamatkan anak saya gitu. Di situ dijawab oleh si manajernya kalau misalnya dia itu tidak bisa berenang. Lucu banget ya cuy. Karena kalau misalkan lihat foto ini, dia bisa berenang men, bahkan sangat lihai gitu. Kenapa dia menjawab tidak bisa berenang saat ditanyakan oleh ibunya gitu? Kayak dia nggak mau yang namanya berenang demi si Tang Mo ini men.
Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ya, di sini kalau misalnya kita lihat baik-baik ya, ada seorang temennya yang sedang kayak menurunkan sesuatu lah gitu kan. Dan kita bisa lihat di situ ada seperti badan, men. Ada sebuah badan gitu kita lihat nih. Kalian bisa lihat di situ, men. Ada samar-samar bentukan badan gitu. Ya gue nggak tahu ya apa emang ini rekaman ketika teman-temannya sedang menjatuhkan si Tangmo atau bagaimana. Tapi intinya di sini nih teman-temannya Tangmo ya, dan Tangmonya udah nggak ada di sini posisinya. Itu jelas banget loh, ada badan loh di situ tuh. Kalian bisa ngeliat gak sih? Ada sebuah badan loh di situ, men. Dan di sini ya, men, kalau misalnya kalian penasaran ya bagaimana fisik atau muka cantiknya si Tangmo ini seperti ini, men. Kalian bisa lihat secantik ini, men. Kalian bisa lihat ya, men, secantik apa dia. Dan kalau misalnya kalian lihat ya foto dari mayat atau jenazah dari almarhum ini, itu bener-bener kayak bukan dia. Gue udah sempet lihat ya, dan gue nggak bakal nampilin di sini ya, karena gue tahu itu hal yang privasi dan itu bener-bener kejam banget. Fisiknya itu udah bener-bener nggak berbentuk, men. Dan mukanya sendiri ya, itu udah kayak bukan muka dia, menggempal banget, bener-bener menggembung banget tuh muka. Dan ya bener-bener kayak orang yang bukan tenggelam doang, tapi disiksa juga, atau mungkin dianiaya gitu. Masih banyak banget ya, men, poin-poin atau kecurigaan-kecurigaan gitu kan yang bisa kita bahas untuk di video berikutnya, karena ini panjang banget ya, men, poin-poinnya. Jadi intinya komen di bawah aja, coy, oke? Nah di sini ya, men, gue itu bener-bener kayak sedih banget lah. Ibarat kata gue ikut berduka cita lah gitu kan atas meninggalnya Tangmo Nida ini. Gue bener-bener sedih banget. Meninggalnya itu udah kayak nggak berbentuk, men. Itu bener-bener sedih banget ya, cuy. Dan meninggalnya itu karena temennya sendiri. Bisa jadi karena yang dari yang gue baca itu banyak banget poin-poin yang mengarah kepada pembunuhan, atau ya kepada temen-temennya yang ngelakuin hal tersebut dengan sengaja. Mungkin kalau misalnya kalian suka, kita bakal bahas lagi di video berikutnya. Jadi jangan lupa ditaruh like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di share juga video kali ini ya, cuy. Intinya di sini makasih banyak udah nonton video kali ini, dan gue pengen kasih sedikit pesan ya, men, buat kalian semua. Jangan pernah kalian itu terlalu mempercayai orang selain keluarga kalian. Dan Tangmo ini itu orang yang baik banget, tapi tetap aja, men, bisa dilakukan seperti itu oleh temen-temennya. Apalagi kita yang mungkin saja orang jahat gitu ya bagi orang lain gitu kan. Jadi tolong berhati-hati, men. Sangat berhati-hati. Jadi intinya yang penting itu adalah kalian melindungi diri kalian dulu ya, men, baru kalian bisa melindungi orang lain gitu. Intinya melindungi diri sendiri. Yaudah guys, makasih banyak video ini, dan semoga kalian terhibur dengan Piror kali ini. Semoga kalian juga tahu gitu kan fakta-faktanya, seenggaknya yang udah gue sampaikan. Tapi misalnya masih mau lanjut, bisa komen di bawah, kita bakal lanjut ke video berikutnya, men. Oke, segitu aja. Makasih. Dadah.